Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para tamu undangan sekalian. Kami persilahkan untuk dapat menikmati hidangan yang sudah disajikan. Nah, Cakapers biasa familiar kan dengan opening yang baru aja aku sebutin. Itu adalah opening-opening kalau misalnya jadi MC di dunia perwedingan. Cakapers juga mungkin lebih kayak kaget kenapa hari ini Anggi berpakaian seperti ini. Tidak lebih spesial dengan tamu yang sudah kami undang hari ini, yaitu MC-MC hits di dunia perwedingan ala Cakap Medan. Siapa dia? Ini dia! Tepuk tangan untuk MC hits Medan. Bener-bener masuk aja nih. Iya ya, ini adalah sesuai dengan hasil polling. Kalau misalnya beberapa waktu lalu Cakap Medan udah nge-launch di story-nya versi MC terbaiknya netizen, tolong di komen. Aduh. Ada 2.000 yang ngejawab. Oh, 2.000. Ya, 2.000 ikut nge-polling, 1.999-nya kami semua. Iya kan, ini kak, rame-ramein aja gitu. Enggak lah, jadi banyak ya pilihan-pilihan netizen. Ini adalah mewakili 2 perempuan dan 2 laki-laki. Langsung saja kita perkenalkan mungkin dari yang sebelah kanan dulu boleh ya. Untuk menyapa teman-teman, kami menyebutnya adalah Cakapers. Cakapers. Iya, jadi nanti menyapanya halo Cakapers dengan ala-ala MC Wedding Oh, ya. Oke. Langsung ini dia Kak Ivo. Hai semuanya, halo Cakapers. Kak Ivo. Kenalin, aku Ivo, tapi kalau di panggung biasa dipanggil Ivora. Ivora. Sebelah kirinya. Oke. Hai Cakapers, kenalin saya Syahdi Azhari, biasanya kalau nama panggung Ari. Ari. Oke, deh. Hari Senin, Selasa, Rabu. Jumat. Ari. Yang di sebelahnya lagi. Oke, halo Cakapers, kenalin nama aku Ayu, nggak punya nama panggung. Ya, Ayo aja ya. Ya, ini dia. Udah semua ya? Belum. Saya belum. Oh, belum. Siapa kalau yang Oke. ini? Selamat siang Bapak Ibu para hadirin keluarga yang berbahagia. Selamat datang di hari yang penuh cinta kasih dengan saya Wahyu Pranajaya atau biasa akrab dipanggil WPJ atau Yuyu. Yuyu. Ngomong-ngomong soal Yuyu, mohon maaf, ini sapi dari mana? Oh iya, dia emang spesial gitu karena saya suka cinta makan sapi. Ya, harus ada sapi di mana-mana. Namanya siapa? Namanya ayam. Sapi, terus namanya ayam. Udah kelihatan ya, gelo emang. Nah, Cakapers ini sengaja kita mengundang MC-MC wedding karena mengisi bulan yang katanya adalah bulan-bulan penuh cinta, bulan-bulan penuh kasih, ya kan? Banyak tanggal cantik ya, tanggal 14 Februari, 2102, kemarin 22. Jadi kayak rame-rame perweddingan nih, ya kan? Boleh nggak diceritain dulu kenapa sih Kak Ivo, Bang Ari, Kak Ayu dan juga Bang Yuyu ini bisa terjun ke dunia perweddingan jadi MC? Siapa? Bang Wahyu dulu? Ivo dulu mungkin tadi Bola dari awal. sebelah saya. Kok jadi lembaran Besok aja. Iya. Biasa aja. Ini gara-gara MC yang biasa mempersilahkan kan. Silakan. Jadi kita nggak terbiasa. Nggak biasa kalau dari ujung sana gitu kan. Tapi sekarang saya ya. versi amannya ya. Iya, benar. Nanti siapa lagi? Tadi dari Ivo. Wahyu, Ayu ke Ivo, Ivo ke siapa? Ayo, Sesuai ayo abjad kemana? aja deh. Silakan Anggi. Mohon maaf, saya MC-nya ya. Kalian tamu di sini. Saya bilang, yuk silakan. Kenapa Oke. jadi MC wedding? Oke, mungkin karena dulu itu kan Wahyu itu base-nya itu adalah MC event sebenarnya, MC event biasa. Nah terus iseng-iseng untuk nge-MC-in temen dan ternyata dari situ pelan-pelan ada tawar nih. Karena kan kita tahu bahwa pernikahan ini adalah suatu ibadah. Dan, Masya Allah. waduh. Ayo segera beribadah, segera beribadah. Kalau bisa pernikahan setiap hari ibadah. Makanya, jadi kan pernikahan ini ibadah dan juga kita tuh juga dituntut harus gimana ya? Sebagai ujung tombaknya suatu wedding ya, karena kan keberhasilan suatu wedding itu ada di MC-nya. Gimana MC itu ngebawa acara itu dengan lebih baik, lebih formal, lebih khidmat dan sebagainya. Jadi kenapa mulai sekarang tuh lebih fokusnya ke MC wedding? Kebayang nggak
orang mau ibadah, kita sebagai pembawa ibadahnya itu amal ibadahnya itu parah banget nggak sih gitu kan? Udah kayak Ustadz ya. Jadi dari situlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam sesi tanya Ustadz. Jadi dari situ ngerasa ya udah, apalagi di saat kondisi yang pandemi seperti ini ya, pandemi seperti ini, kalau event-event biasa itu juga udah mulai susah. Jadi kan wedding kan insya Allah menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi insya Allah lah udah mulai lebih fokus nih. Intinya adalah untuk bisa membantu pasangan-pasangan yang Menuju menuju ibadah bener. gitu. Kalau versinya Kak Ayu, Kalau Ayu kenapa bisa terjun di dunia MC? Jadi awalnya sih mikirnya gini, lama-kelamaan jumlah manusia itu semakin banyak gitu ya, dan orang-orang pasti nggak ada yang berhenti untuk mau menikah. Makin adanya tren nikah muda, kemudian juga yang tua-tua yang belum nikah juga pengen nikah lagi. Ibarat gini, kalau misalnya kita beli sesuatu zaman di era sekarang ini ya, kita tuh bukan cuman fokus sama isinya, tapi suka dengan packagingnya, bener ya? Benar, Kalau packagingnya benar. bagus, kita jadi tertarik. Nah, MC itu penting, tapi ada atau enggak adanya MC, pernikahan tetap pasti berjalan, bukan? Oke, iya. Nah, itu tadi orang suka packagingnya, jadi kalau misalnya ada MC lebih tertata, lebih kayak Teratur. oke aja gitu Iya, acaranya. lebih teratur, gitu. Betul. Dan kemudian juga MC itu kalau untuk wedding Sabtu Minggu, karena aku kuliah dan nanti tamat kuliah bisa kerja, itu bisa sembari. Bener. Ngisi-ngisi di Sabtu Minggu. Oke. Betul, jadi tetap ada di Tetap weekend. ada. Bener. Kalau versinya Bang Ari? Oke, mungkin kalau bercerita dari awal ya, awal mula kenapa memilih MC Wedding. Kalau aku sih basicnya dulu penari. Oke, coba dulu sedikit. Jangan di sini. Rame-rame nonton. Jadi kalau keseringan kadang kalau di weddingan, kalau kita nih sebagai penari, penari sudah stay nih di depan pintu utama dari gedung misalnya gitu. Tapi nggak ada MC. Pengantin juga bingung siapa yang announce untuk prosesinya Present, seperti ya. itu. Jadi mikir ini apa? Ini acara hikmat dong, ibadah kata Wahyu tadi kan. Kok alangkah nggak indah sekali kalau tidak tertata. Jadi berawal memberanikan diri mencoba ngomong di belakang panggung, tapi waktu itu untuk mempresent masih VO penari aja ya. nih. Jadi pengantin disambut dengan tarian ini, tapi Iya, kita oke. yang present seperti Oke. itu. Dari situ mulai kok kayaknya enak ya. Terus gitu weddingan ngelihat ada MC-nya, saya perhatiin. Belajar. Iya, belajarnya dari situ sih awalnya. Lama-kelamaan ada temen, adiknya temen, keluarga yang nikahan, terus coba bantu, dan alhamdulillah. Oh, Sekarang awalnya jadi- bantu-bantu, terus sekarang jadi duit-duit. Iya, gitu. duit. Sebelum menari MC dulu. Iya. Udah nari, Itu kejadian. Bapak semua aja Bapak borong, Pak. Narinya iya, MC-nya iya gitu. Kalau Kak Ivo sendiri? Oke, jadi kalau Ivo sendiri itu sebenarnya karena kakak ya, kebetulan kakak dulu fokus di wedding organizer dan kebetulan dia cari MC di luar, dia nggak percaya sama adiknya. Belum ya. saat itu. Dan kebetulan kemarin itu memang belum pernah sama sekali untuk MC wedding, mesti MC event atau yang lainnya gitu. Sampai akhirnya ketika dia ngeliat video saya MC, ya udah deh kamu aja, tapi agak diskon ya. Udah harga teman, harga adik nih. Tapi harga teman kayaknya kadang-kadang suka kelewatan ya. Benar. Selama ini nggak pernah bilang-bilang teman, sekarang kita kan teman. Iya. Dia curhat ya. Udah berkarya ya. Nah, itu kan tadi cerita di balik kenapa jadi MC. Tapi aku penasaran nih, sebenarnya ada nggak cerita-cerita menarik atau cerita lucu mungkin ya? Nah, kalau misalnya Cakapers ngelihat Instagramnya masing-masing, termasuk aku juga beberapa kali ada MC-in wedding gitu kan, dan menemukan ada hal-hal lucu, ada hal-hal yang kayak mungkin kita juga pernah dengar ada teman kita mungkin yang kesetrum mikrofon lah bibirnya, yang kayak gitu-gitu. Nah, dari kalian tuh pernah nggak ngalamin hal-hal lucu kayak gitu? Misalnya ada lagi MC sendalnya lepas gitu kan? Oh iya. Lagi nyemsep, lagi foto juga ya. Lagi MC ya. Iya, jadi kayak sebelum mulai, "Kak, tunggu sepatu belum nyampe gitu kan. Atau ada cerita lain nggak? Bulu mata ketinggalan gitu. Mungkin sedikit tidak problem, tapi cue card saya terbalik ini. Nah, mumpung udah disebutin sama Ivo, boleh ditunjukin nggak keycardnya masing-masing? Coba. Oh, boleh. Boleh banget, boleh. Nah, jadi Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Oke, dari WPJ, ini dari nama berarti ya, Wahyu Benar. Prana Jaya. Iya, benar banget. Ada bunga-bunganya itu karena memberikan suasana bahagia dan penuh sukacita. Nah, jadi sebenarnya kalau dulu waktu zaman SMP
wah itu juga dulu kan zaman-zamannya nama-nama disingkat tuh, WPJ di Facebook nih zaman-zaman misalnya SMP, Facebook SMP, udah. SMA gitu. WPJ gitu. Jadi dulu tuh nama kerennya kalau di zaman-zaman sekolah tuh WPJ, udah kenapa nggak WPJ aja? Walaupun ada beberapa yang bilang WPJ, Wahyu Penya Jakarta. Kan. Nggak apa-apa gitu. Yang penting gue kenal WPJ gitu. Nah, jadi sebenarnya nama WPJ ini adalah nama dari aku sendiri dan kemudian juga alhamdulillah sekarang juga selain MC, Wahyu juga punya wedding organizer. Jadi singkatan dari wedding project juga seperti itu. Jadi kenapa huruf W-nya ini ada bunganya? Kalau orang tahu W, terus tahu ada bunganya, pasti langsung oh huruf W, wedding, ada bunganya. Oh udah pasti wedding, bukan papan bunga ya. Oh iya. Nah, makanya singkatnya jadi nama WPJ. Kalau papan bunga F Floris. Jadi gitu. Jadi sembari branding nama sendiri ya untuk jadi Q card, juga branding WO sendiri gitu. Sambil menyelam minum air. Awas keasinan Gitu, ya, kalau minum air keasinan. laut. Bener. Kalau Ayu gimana Q card-nya? Kayak gini guys. Tada. Ya. Tepuk tangan dong. Oh, tepuk tangan. Maksa ya. Bangga banget ya, Iya. parah. Kan biasa Ini bangga, nanti bangga, dikit-dikit bangga. tepuk tangannya mana? Itu Ayu Juwita, Master of Nama Ceremony. asli ya, nama Oke. asli, nama KTP, nama kakak. Oh, Yang iya, menikah iya. ya belum. Tidak, Ayu Juwita. Terus aku tuh backgroundnya hitam sama ya sama WPJ. Karena Oke. bagi aku tuh kalau hitam tuh kasih kesan kayak yang formal tapi juga elegan. Oh iya, guys, benar, WPJ. benar, Oke. benar. Iya. Choose ke Bang Ari. Iya. Ada mic-nya. Ada mic ya menunjukkan coba ya. Biar orang tahu kalau ini MC gitu. Antara MC sama sound system. Iya betul. Jadi gua bakal mau buka usaha baru Oh, kayaknya. nambah lagi ya, nari, Nambah MC, sound system. Iya, mungkin aku nggak ada yang spesial sih dari desainnya. Jangan gitu merendah untuk roket. Enggak, mungkin ini saran aja dari teman-teman, dari beberapa teman-teman. Bang, ini kayaknya bagus. Karena yang jujur yang bantu desain tuh teman-teman gitu kan. Warnanya yang meraih juga mereka gitu. Jangan terlalu. Mungkin kalau tadi Ayu sama Wahyu lebih pure ke hitam pekat, kita jangan ke hitam pekat. Oke. Lebih ke Itu ada coklat-coklat. coklat-coklatnya juga dan ada Instagramnya ya. Iya, betul. Buka wartel juga ya, Pak? Iya, betul. Ada gak teleponnya ya. Oh, kirain tadi wifi itu. Jadi kenapa Ari? Karena mungkin kalian malam lengkap kan Syahdi Azhari. Kepanjangan. Memang dari, kepanjangan. Jadi memang dari kecil dipanggilnya Ari. Jadi udahlah, biar orang lebih kenal Ari aja. Bener sih, dan sebenarnya simbol itu atau logo itu juga adalah satu icon yang bisa ditunjukin ke yang lihat gitu. Benar. Jadi tanpa mereka nggak bisa baca atau kejauhan, ketika ngeliat mikrofon ya langsung tahu oh ini MC. Benar, gitu. benar. Kalau Ivo, Ya, jadi mungkin bisa dilihat tidak ada yang spesial. kenapa semuanya di sini? Kenapa kayak semuanya merendah ya? Roket. Dinaikkan. Pengen ini ya dipuji-puji bagus kok gitu ya. Jadi pernah saya tuh dipanggil Ivora Herawati. Padahal nama saya tuh Ivo, aslinya Ivo Herawati. Jadi Ra-nya ini singkatan dari eranya, jadi disambung jadi Ivora. Oke. Dan kenapa nuansanya itu peach ya? Karena kebetulan ciri khas saya dan sama juga kayak Bang Yuyu ya. Kita sama-sama lagi membangun wedding organizer dan Oke. kebetulan saya kasih namanya Ivora juga. Oke. Jadi sama sih sambil menyelam Minum? Awas kekenyangan. Iya, awas ya. Ting ting. Dasar inside joke-nya MC ya. Nah, itu tadi udah cue card juga. Coba dong cerita yang lucu-lucu pengalaman untuk MC gimana? Selama MC kan pasti ada cerita gitu loh. Iya. Misalnya kayak aku nih, Cakapers, pernah ada momen dimana sebelum kita MC apa istilahnya mikrofonnya mungkin macet-macet. Jadi kayak kan kalau misalnya kita nge-MC terus tiba-tiba padam ngeganti lagi gitu kan susah ya gitu. Atau kadang-kadang kalau misalnya di wedding itu ada sungkeman-sungkeman. Bener, Jadi kayak bener. pas kita mau sungkeman sedih-sedih gitu, abang-abang sound systemnya belum nyalain lagunya kayak Bener. lagu, Kode-kode lagu, ya. iya, lagu gitu. Kalau kalian gimana? Silakan Ayu. boleh. Silakan yang paling banyak dulu usianya. Terus gitu. Bau ya. Coba. Bau. Ari. Kalau aku sih kalau di akad nikah mungkin nggak jauh dari teman-teman yang lain ya. Kayak apalagi ini dia weddingnya nggak pakai WO nih. Pastinya kita agak keter ya berarti Iya, gitu iya, kan. iya. Mana musiknya nih lama kali seperti itu. Tapi ini yang real kejadian itu lebih di resepsi. Kemarin itu kebetulan bintang tamunya itu ada Bobby Tince. Oke. Bobby Tince dan ini eventnya rumahan dan itu acaranya malam. Gitu Bobby Tince naik, kita pakai mic kabel nih dua-dua. Heeh.
lagi ngobrol-ngobrol, turun hujan selebat-lebatnya. Oke. Tiba-tiba mic yang kita pegang tuh dua-duanya nyetrum. Demi apa? Oh, beneran ternyata. Mic yang kita pegang dua-duanya nyetrum dan Terus kita jatuh refleks dong? buat menyampaikan mic gitu. Jadi habis itu betul-betul hening, kita baru cuma lihat-lihatan. Jadi di situ orang-orang yang nggak tahu kalau itu nyetrum terkejut dong. Kenapa mic tiba-tiba dibuang dua-dua? Iya, seperti iya. Itu yang paling, ya ampun, jangan kejadian lagi lah kalau bisa. Iya sih, dan makanya juga ada beberapa MC yang nyiapin mikrofon sendiri Iya, gitu benar, ya. benar. Cuma kalau misalnya masih bisa diakomodir sama penyedia atau penyelenggara acara, nggak apa-apa kita pakai punya mereka gitu. Tapi itu juga jadi PR buat IO-nya atau Betul. misalnya WO-nya ya, buat nyediain yang wireless gitu. betul. Kalau misalnya dari siapa lagi lanjut cerita lucu di balik perweddingan? Atau gimana? Jadi langsung ngomong ya. Jadi langsung ngomong. sedikit gitu ya. Dia bilangnya apa? Mungkin inisial dari A kan. Anggi. Aku. Iya, coba. Kalau untuk lucu ya teman-teman ya, sebenarnya sih nggak lucu kalau misalnya belum mata ketinggalan, heelsnya copot atau sebagainya. Tapi ini aku pernah dengar salah satu dari teman, boleh nggak aku ceritain? Nggak apa lah ya. Nggak apa-apa, kita Kayak- gibahin dia. Kita gibahin dia. kayak MC lainnya itu aku baca dari grup MC wedding gitu. Jadi salah satu MC enggak sih namanya tuh. Jadi ceritanya tuh gini, dia tuh udah selesai MC nih, abis itu di rumah nih pestanya, dibekalin gitu sama keluarga. Oke, dibekalin. Tiba-tiba bisa dibekalin. Kayak aku udah Belum tahu. Aku belum ngundang. Belum tahu apa ya. Belum nggak. Gimana Jadi ceritanya? dibekalin, udah dibungkus-bungkus, udah dipegang tangan nih. Bontot ya namanya. Iya, iya. Tiba-tiba ada keluarga yang bilang, "Loh, dia kan udah MC, udah dibayar, jadi diambil lagi dong." Aduh, Perkara banggakan ya. Ya Allah ya Rabbi. mohon maaf. Ini malunya di mana gitu? Aduh, malu kali aduh. Ya Allah, terus udah dikasih gitu aja ya? Udah akhirnya siapa gitu namanya di grup itu kan. Ya, Jadi kayak aku gitu ya. ketawa aja. Nanti buat MC yang merasa mengalami pengalaman ini boleh diceritakan kronologis lengkapnya di komen YouTube ini ya gitu. Nanti kita take ya. Kalau Yuyu, Bang, gue dari tadi mikir apa yang lucu ya? ya udah mikir dulu aja, Ivo. Kalau Ivo untuk yang lucu sebenarnya nggak lucu-lucu kali lah. Nggak lucu. Lucu aja. Sebenarnya nggak lucu. Sumpah lucu kali, makanya dari tadi aku Gimana? Karena dalam satu event, kebetulan kemarin masih dalam situasi pandemi ya. Jadi kita tuh tektokan sama Tuan Kadi. Jadi MC tidak boleh ada di tempat. WO juga tidak ada boleh di tempat. Jadi kita bingung kita mau ngapain. Maksudnya selama akad gitu. ijab kabul. Jadi kemarin tuh gedungnya agak lumayan gede. Kita disuruh ke belakang gitu kan. Jadi kalau MC-nya nggak ada, gimana dia kerjanya gimana gitu. Jadi ya Mempersilahkan. itu aja sih. Kebetulan Tapi terus terus tadinya agak gimana gitu ya Kak, agak-agak Gimana ya, Le? anak TikTok banget. tapi itu loh serunya adalah MC ini Cakapers memang harus bisa berkoordinasi dengan Tuan Kadi gitu ya. Jadi misalnya untuk susunan acara bagian ijab kabulnya yang paling penting. Benar. Misalnya kayak Pak izin mempelai wanitanya nantinya belakangan ya munculnya. Iya, setelah benar, kabul. benar. Tapi juga aku pernah menemukan Tuan Kadi itu yang kayak ngerusak Iya, rundown Tatanan gitu kan. rundown Benar, yang benar, diatur benar, ya, betul. benar. Terus kita udah nyusun kayak kasur sungkeman. Pak mohon izin Pak itu setelah Sudah ada kau momennya. mau kawin, kau Iya. sungkeman dulu sama iya Pak. Kayak ya udah gitu kan. Ya udah, benar. Tapi mungkin rasanya itu makin masing-masing kita ngalamin ya. Benar, Ya, pasti, ya, pasti. itu sering. Pasti. Betul, Itu betul. sering, tinggal kita bagaimana mengkomunikasikan sama Tuan Kadi Iya, gitu kan. Kadang-kadang dia pengen juga jadi MC, dia yang Lah, Bapak aja yang lanjut Iya, aja bilang nggak sini. Saya aja yang iniin. Hormatilah ibumu. Iya. Ya udah gaji saya nggak apa-apa tetap dia yang kerja. Kalau dari siapa lagi Yuyu? Ya, nah kalau dari aku sendiri, aku pernah, ini kayaknya akhir-akhir, pas di Januari, itu pernah nge-MC di salah satu, di rumah, nge-MC di rumah. Jadi kan kalau nge-MC ini, kita tuh dituntut untuk bisa ngebawa suasana audiens nih. Nah, di kondisi mereka nggak pakai WO, itu mulai beribet, tiba-tiba nggak ada adat, harus pakai adat. Karena kebetulan juga dia kalau di Melayu itu ada namanya, apa tuh yang ngambil-ngambil Nasi hadapan. nasi Nasi hadapan. hadapan. Nah, aku tuh dituntut, Bang bawa ya nasi hadapan. Oh my god. Langsung, aduh pantun, mulai dan kebetulan kan kita juga punya grup MC juga, jadi minta tolong situ juga untuk tahu nggak pantun ini. Ada yang bilang katanya itu nggak usah pakai pantun dan sebagainya. Jadi terakhir aku ngebawa nasi hadap tuh kayak lagi lomba gitu. Ya,
Semuanya yuk siap-siap yuk. 1, 2, iya. Bunga merah artinya apa? Seperti itu. Nah, ya udahlah itu lah pokoknya. Berani dah gitu aja. Ya ibu dapat apa bu? Ya hadiahnya kulkas. Padahal cuma nasi, hadiah kulkas. Kayak Kita harus Door Prize membuat- Agustusan ya. Kadang kita juga dituntut harus out of the box nih. Kita juga harus punya improve yang, aduh, Bang, harus siap siaga. Ini harus bisa. Bang, tiba-tiba MC-nya ini nggak bisa. Wah, Iya, seperti iya, itu. oke. Nah, terus juga pada saat MC di rumah itu, kita juga dituntut harus bisa bahwa audiens ini harus ceria. Seperti itu. Jadi biar nggak bosan. Nah, mungkin kan kalau teman-teman pernah ngelihat stories aku, itu kan lumayan. Kita temenan di Instagram Eh, emang? temenan dong. Karena aku selain MC juga biduan mak lampir. pokoknya. Assalamualaikum. Dibongkar. Iya. Kalau password langsung di batang kuis. Nah, Batang kuis bawa daerah lu. rumahku di situ dulu. Aku tembung. Deketan dong. Siapa camatnya? Harga dana serbar ya semua. Nah, jadi dari situ Enggak. belum siap. Oke, jadi pas di situ dituntut itu udah mau pulang, selesai kan kita biasanya jam-jam 5 nih, jam-jam 5. Kalau acara di rumah kan pasti sampai malam. Iya. Bang, tolong dong bang, bawa dong bang ibu-ibunya. Nah, jadi gimana nih caranya supaya audiens yang datang ini bisa heboh nih. Jadi aku buat lempar bunga, karena ini yang dikit ya. Pas lempar bunga, abis itu bang nanti kasih hadiah ya gitunya. Itu ku hebohin tuh. Jadi yang tadi wanita pria single dikit, ini ibu-ibu semuanya ikut. Ya, aku juga. Ayo bu, dengan hadiah 2 juta rupiah dipotong pajak 99%. 200.000. Nah, udah kayak gitu, semua pada heboh. Kemudian pas lempar bunga ternyata ada ada dua ibu yang dapat tep. Oh, ini udah nggak iya nih. Ini harus kugilakan. Ribut ini. Dari 2 ibu itu, aku suruh naik ke atas, di pelaminan kita buat battle dance. Pecah ya. Pecah. Ya ibu yang ibu jilbab merah mana suaranya? Pendukungnya. Baju biru. Oh, sampai naik kursi semuanya tuh heboh. Udah selesai mereka joget-joget, baru nanti pemilihannya buat ala-ala Miss Universe seperti ini kan. Jangan Oh modul. iya. Modul. Jadi Tadi udah uduk kayaknya. Oh, udah. Jadi udah buat pemilihannya, kira-kira siapa kayak menang, ya 3, 2, 1 udah mulai heboh sih. Di mahkota. Bener, di mahkota langsung kan. Dan itu Pakai benar-benar dapat bunga. hadiah? Dapat hadiah, Oh, iya. benar. 200.000. Benar, Oh, 200.000. tapi dibagi 2. Jadi biar gimana nih bisa ngebawa audiensnya ini juga happy. Dari situ lah, udah. Kalau kita bisa buat suatu wedding itu fun, kalau masih akad kan masih formal nih ya. Tapi kalau udah agak resepsi kan biar ada kesannya. Nah, nanti kan di akhirnya, yuk. Bonus ya. Kartu nama ada. Yuk, nanti ya rekening. Kayak gitulah. Ada sawer-sawer juga, Bener, ya kan? bener. Sering ikut-ikut nyanyi kalau misalnya Bener, ada bandnya. bener, Sawer-sawer bener, 50, 100 semuanya nutupin bensin. Bener. Mending jadi biduan kalau kayak gitu. Bener. Nah, menariknya juga adalah si MC ini kan terkadang dilihat beberapa orang tuh jadi kayak sesuatu yang sebenarnya nggak begitu penting Bener. gitu. Jadi kayak ya udahlah MC aja cuma ngebacain rundown gitu kan. Padahal susunannya tuh kuncinya tuh di dia gitu kan. Terus juga jadinya adalah ketika kita udah ada MC terus mereka nggak pakai WO. Padahal kan tuh sangat menyulitkan kita ya. Bener, kita bener. nggak ada tim untuk koordinasi Bener. gitu-gitu. Sebenarnya menurut kalian sendiri seberapa penting sih MC itu harus ada gitu? Maksudnya sebagaimana fatalnya kalau misalnya nggak ada MC atau misalnya sebagaimana fatalnya kalau salah pilih MC gitu. Oke. Ada kan yang kayak nggak apa-apa dibayar murah tapi misalnya dibayar segini, tapi kan kualitas juga kan ditentukan dari harga gitu. Bener. Nah, mungkin kalau seandainya dari aku, seberapa pentingkah MC itu di suatu pernikahan? Jawabannya adalah penting banget. Bahkan bisa kalau ibaratnya WO itu juga penting, ini MC paling atasnya. Betul. Kenapa? Kunci ya. Karena terkadang ada wedding yang nggak ada WO-nya, MC lah. Karena kalau seandainya kita nggak ada WO, mungkin lebih ekstra ya. Ekstra kita harus iya. buat susunan acara, Susunan bahkan acara. susunan acara itu di luar gimana ya, maksudnya kayak tiba-tiba bang abis ini apa kadang Iya, rundown iya. yang udah kita susun juga ini Berubah. jadi ibaratnya kalau MC itu dia lah yang ngebawa suasananya itu jalannya lancar atau tidak, habis ini siapa, ini kita juga harus lebih ekstra kan gitu. Apalagi di situasi kondisi yang seperti ini gitu, lagi COVID-19, protokol kesehatan juga harus diapain. Jadi kita akan mengingatkan terus tentang protokol kesehatan seperti. Jadi Betul. penting banget. Jadi ibarat kata ini MC itu adalah ujung tombaknya suatu kesuksesan suatu acara. Hidup MC! Jaya. Ada tambahan mungkin dari Bang Ari atau Ayu sama Ivo? Boleh aku tambahin sedikit? Iya. Ya, sedikit aja ya jangan Iya. banyak-banyak. Betul yang dibilang Wahyu. Kadang-kadang klien khususnya calon pengantin ya.
mereka sudah bayar makeup artis yang begitu mahal. Bener. Mungkin. Yes. Mereka sudah bayar dekorasi yang sampai puluhan juta. Bener. Gitu kita masukkan harga MC di pressure. Aduh, mahal kali. Padahal mereka lupa semahal apapun makeupmu, sebagus apapun dekormu, seenak apapun Makananmu. makanannya, ketika acaramu tidak terkonsep, orang masuk lalu-lalang begitu saja dengan tidak adanya MC. Sebetulnya acara itu tidak berkesan sama sekali, seperti itu kan. Jadi kuncinya adalah MC. Oke, ini ujung tombak, ini kunci. Bener. Jadi kan? Percuma lah gitu. Mewah nih gedung, makanan, makeupnya kan. Kalau juga acaranya, kalau kita bilang huru hara, ya kan? Iya, Huru iya, iya. hara acaranya, pengantin masuk-masuk itu aja, Iya, nggak iya. terkonsep, nggak Betul. ada MC. Apalagi kalau sudah gitu, masing-masing keluarga pengen dapat andil kan gitu. Iya. Masing-masing pengen yang bener, yang Bener. seperti ini. Bener. Itu yang kadang-kadang terlupa oleh klien. Oke. Kalau apalagi zaman sekarang yang dibilang Wahyu, ini prokes dong. Dan kita MC sangat-sangat berguna banget. Benar. Bener. Kalau dari Ayu sama Ivo, cukup? Cukup ya? Cukup. Ada guys. Iya. Nah, seberapa penting ya peran MC? Nah, ini kalau misalnya acara pernikahannya di ballroom atau di gedung, mungkin sudah pasti pakai MC ya. Ini kita bicara mungkin yang untuk di rumah. Bagi aku sendiri pribadi, pernikahan itu kan hal yang sakral, Betul. penting sekali seumur hidup, kecuali kayak Yuju ya, mau berkali-kali ya Yu ya. Nah, Terus? jadi ketika aku pernah bawain MC itu di rumah, nah aku cuman bayangin aja ketika memang nggak ada aku atau nggak ada peran MC itu ya memang acaranya memang berlangsung, tapi ya udah gitu aja, nggak ada feel kesan Betul. itu nggak muncul, kayak lempar bunga, kayak pesan-pesan dari sahabat. Nah itu Bener. nggak ngambil nih, nggak kita gali semangat dari Iya, sahabat iya, dari iya. keluarga. Bener, Jadi bener. ketika ada MC, wah itu kayak waktu pulang mungkin ngerasa beda tuh pengantinnya, kayak nyalamin berkali-kali, makasih ya. benar, ya, Oh iya, iya, Bener. itu. Bener. Iya, Bener. Apresiasi kita jadinya. Benar, ya. benar. Jangan makasih aja, ini nomor rekening. Jangan makasih aja. Sama-sama gitu ya. Ini kalau misalnya mau Iya, sama-sama, Kode ya. iya. Siap. Kalau misalnya dari Ivo, Oke, mungkin teman-teman semua udah pada dengar ataupun lihat ya yang lagi viral seputar MC yang Nia Ramadhani mungkin. oke, oke. minus. Ya, benar. Jadi itu tadi sih, MC itu benar-benar nggak semudah yang orang-orang Benar. bayangkan. Oke. Sehingga kalau ada stigma kalau aduh MC doang cuma cakap-cakap Benar. segini juga udah lumayan. Benar, gitu ya. benar. Tapi kita nih ada beberapa MC yang dia tuh pakai sekolah loh. Ada Benar. sekolah. Oke, iya, iya, Benar. Ada ada. yang dia harus Benar. berlatih berkali-kali, nge-branding, dan itu butuh waktu. Makanya bayarannya nggak murah gitu. Iya, iya. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang mungkin mendiskreditkan MC, saya rasa kami tersinggung, termasuk hostnya ya. Iya, benar. Tersinggung ya. Benar. Makanya kalau seandainya ada yang bilang, udahlah nge-MC aja, bentar kok 2 jam aja. Dia nggak tahu semakin sedikitnya waktu itu semakin susah. Kita harus Di-press ngebawa, aja benar. Kita kan Benar. harus mikirin outfit. Bener. Belum buat yang cewek make up. Bener. Bener, yang aku pernah lainnya gini gitu. Beb, itu kayak ada seseorang, satu orang ya, itu kayak bilang MC itu bego gitu. Aku tuh nggak terima banget kalau Siapa namanya? Enggak, ini siapa? Iya, Pak? iya, siapa? Pak, ini siapa? Jangan disebut di tag aja. Gitu. Kenapa ya? Karena kita kayak MC tadi kayak Yuyu ya, keluar dari zona nyaman, out of the box gitu ya. Karena tiba-tiba tuh memang harus berpikir cepat, benar nggak? Bener. Betul, Iya, betul iya. sekali. Acara ini belum selesai. Kita tuh kayak bisa, oh iya mungkin contoh nih lagi wedding cake barangkali kan, wedding cake-nya mungkin belum tiba, kita kan nggak tahu nih. Ya, harus mengisi dengan Oke, apa gitu kayak ya. langsung, oke, Berputar otak ya. berhubung ini adalah hal yang surprise yang luar biasa. Benar. Iya, iya. Lampunya mati. Benar. Kita harus bisa Iya, iya. kata-kata dengan Betul. tiba-tiba. Dan aku nggak terima banget kalau ada yang bilang MC tuh biasa-biasa aja, padahal nggak ada kerjaan. Ya dari baik, pada MC, gitu. sesi kali ini kami menghimbau kepada seluruh MC untuk bisa bergabung. Kita akan melakukan demo demo ke rumah yang ngomongin tuh gitu. Karena mereka banyak banget yang bilang gini, ala paling nggak ada kerjaan yang lain makanya jadi MC gitu. Aduh. guys. Makanya apalagi kalau seandainya banyak waktu kosong, tiba-tiba ntar WO bilang, ayo ngomong lagi. Aduh, Iya. ini apa? Terus aja terus gitu. Lagi terus. Iya, terus ini nggak tahu ngomong apa gitu. Nah, satu lagi mungkin kita belajar dari yang pernah viral nih ya, baru-baru ini aja, salah satu artis yang MC sama artis juga. Sebenarnya kalau seandainya bilang tuh ala MC doang kok murah kok bentar aja, guys kalian tuh nggak tahu seberapa susah jadi MC, ngejaga mood. Betul. Kami tuh di kamera tuh cuma kelihatan happy aja. Orang merasa bodoh. Kita nggak boleh kasih tahu Bener, kalau kalau kita lagi sedih. kita nggak boleh ngasih tahu kalau kita nggak boleh ngasih tahu kalau mata kita minus. Iya. Sebab Orang abis bodoh nangis amat gitu. gitu. Orang yang penting aku udah bayar kau, udah ya kau berikan yang terbaik. Udah Betul. itu aja. Nah, di balik ini juga
kita lagi ada masalah besar gitu di rumah, masalah Utang pacar, banyak. utang banyak, debt collector udah nunggu kan. Nah, yang penting di saat kita di on stage ya, kita lagi show, ya Kita udah lepasin semua itu semua. kita buang semua. Oke. Kayak gitu. Jadi emang bener-bener MC ini kalau teman-teman, alah yuk bentar doang kok. Apalagi aku tuh paling kesel kalau udah Harga ya, kawan lah. harga kawan ya si sana aja harganya segini. Oke, gitu. dibanding-bandingin. Bener gitu. Maksudnya nanti kalau seandainya untuk teman-teman yang Bapak kok bawa kayak curhat ya? tapi untuk semua Ini gitu jadi ya. ajang curhat dia kayaknya nih. Bener, Anggi. bener. Karena Jadi setiap yang itu berapa emang? jadi emang bener-bener setiap MC itu punya karakternya masing-masing, keunikannya masing-masing dan harganya masing-masing. Kalau emang calon klien yang emang memakai kita, ya udah sesuaikan nego ya nego sewajarnya, jangan nego yang sampai di sana aja harganya segini. Aduh. Justru karena harga teman, jadi saling bantu teman gitu ya. Biasanya Bener. misalnya 1.000 dikasih 1.200. Ya, Ya. bener. Itu baru teman namanya. Itu baru Iya, itu baru teman. teman, Iya. bener. Iya, Bener. kok lebih ini jadi nggak enak? Udah nggak apa-apa. Kalau lebih tambah lagi lah dikit. Gitu. Gitu. Jadi penting banget MC ini Penting di wedding banget satu. ya. Tapi mungkin kita juga udah hampir tiba di penghujung diskusi kita hari ini. Tapi kan kita pengen juga ngasih tahu ke Cakapers. Mungkin di luar sana ada Cakapers yang masih kuliah atau kayak masih pengen kayak jadi MC boleh nih, bisa nih. Dan juga kan kita perlu regenerasi kan. Bisa Benar, aja benar. Yang udah senior udah mau kayak Yang senior sebelah sini mana? turun tahta ya kan. Saya kayaknya fokus ke sound system aja Iya, gitu kan. betul. Sama Usaha baru. sama kuliner, Iya. sama nari semua aja abang gitu ya kan. Sekalian sama biro jodoh. Iya itu memang lagi dipikirkan. Nah itu kan, jadi kan kita mau regenerasi. Ada nggak tips saran untuk teman-teman adik-adik Cakapers yang mau menjadi MC wedding? Biar supaya mereka tuh kayak nggak yang kayak kehilangan arah. Justru kan kita pengen ngerangkul mereka juga. Karena kalau misalnya mereka jelek, mereka kayak performanya kurang bagus, yang dinilai orang adalah MC secara Betul. umum. Bener, gitu kan. bener, Betul. bener. Coba dari siapa? Ivo, Bang Ari? Iya. Mungkin sekarang zaman sosial media ya, Anggi. Yakin Ari teman-teman yang lain juga seperti itu. Di kita juga ya tiba-tiba ada yang nge-DM, "Bang, pengen belajar MC." Iya, Bener. banyak. Bang, gimana sih cara jadi MC seperti itu kan? Ya kita tetap motivasi. Semua itu berawal dari kemauan. Oke. Yang pasti. Kemudian menggali ilmu. Nah sekarang ini mudah kali dapat ilmunya itu selagi kita mau. YouTube ada. Oke. Kemudian banyaknya kita melihat. Contohnya Ari aja sendiri melihat itu dari event wedding langsung. Iya, iya. Belajar, beranikan diri, paham konsep seperti apa itu. Jadi kalau untuk mungkin untuk adik-adik lah ya regenerasi kita nantinya kita juga bakal hangus pada masanya seperti itu. Hangus pada Iya, masanya, tua bener. pada ini waktunya Iya. ya. Jadi nggak salah sih kalau kita terus stalking teman-teman MC yang lainnya, karakter ini seperti apa, ini seperti apa. Kemudian juga cocokkan, kayaknya aku lebih cocok yang seperti ini. Paling itu Benar. aja. Oke. Sosial media betul-betul sangat membantu ini sekarang. Bener. Oke, ada tambahan mungkin sama cukup atau siapa lagi? Ivo? Mungkin kalau dari Ivo sih kenapa orang itu bisa banyak jobnya mungkin karena jam terbang ya. Jadi ya itu tadi mungkin kalau sebagai pemula kita juga kan masih belajar gitu ya. Mungkin kalau dulu ya kita juga nggak mengharapkan fee ya, Iya. gitu ya kayak dikasih panggung kesempatan aja udah senang gitu. Bener, Iya, bener. Tapi Thank you banget ya Bang. Iya. Thank you banget. Coba Sampai- bocoran, sampai bertahun-tahun ya. bocoran. Thank you-nya sampai bertahun-tahun ya. Bocoran nih, sebelum dilanjutin sama Ivo, bayaran pertama jadi MC wedding, nasi kotak atau kalau mungkin kalau saya pribadi karena mulainya nggak dari MC wedding ya MC biasa ya. Kalau MC wedding dari kakak jadi harus Oke. bayar. dari Bang Ari berapa? Pertama kali. Pertama kali biar teman-teman Pertama Cakapers. kali yang dibayar ya. Iya, Pertama maksudnya kali biar dibayar. atau range-nya aja. Biar Cakapers juga nggak langsung yang kayak minder bahwa semua orang tuh Oke. punya proses Bener, kok iya, gitu bener, kan bener. dari nol gitu. Itu sebetulnya aku nggak minta bayar sama sekali, cuma menawarkan aku butuh MC Lari, aku bisa tapi sedikit ya kak mau. Ya udah lo kau aja gitu. Dan tiba-tiba berapa hari nggak usah Iya, dan iya. akhirnya dia menyelipkan amplop dan itu isinya 8 juta. 500.000 waktu itu. Itu udah banyak. Itu udah banyak, itu udah Aku banyak. terkejut, "Hah, kok dikasih segini gitu. Dan itu baru pertama kali. Oke. Jadi oh berarti
sudah mulai tahu kan. Iya, Jadi, iya. ternyata pekerjaan kita tuh betul-betul diapresiasi orang. Karena Benar. untuk beberapa orang juga untuk memulai itu aja mereka kadang-kadang dibayarnya cuma Iya. nasi kotak, Iya, benar, terus kayak benar. transport yang 100. Benar, Tapi benar. kan itu tadi kalau misalnya niat kita mau belajar kita nggak mengharapkan itu Betul. semua. Benar, Tapi kita benar. dikasih media, dikasih panggung Betul, benar. untuk Benar, bisa benar. nunjukin bakat gitu ya. Benar. Kalau dari Ayu sama Yuyu berapa atau apa yang dikasih Kalau sebagai aku pertama kali? dulu pertama kali MC tahun 2000. Atau Yuyu ini ya yang ngebayar pengantinnya? Kebalik, ayo dong pakai aku dong. Pakai aku dong, nggak ada yang segini gitu. Aduh, minum Kalau- lagi. Kalau aku dulu prinsip aku tuh dulu karena MC wedding dari temen, dulu tuh dibayar, dulu nggak dibayar, sama sekali nggak dibayar, paling cuma nasi kotak. Tapi kalau dulu pertama kali terjun ke dunia MC dan juga MC wedding tuh mikirnya gini, mikirin jam terbang, nggak apa-apa jam terbang banyak, Portofolio udah, ya? iya jam portofolio juga banyak, masalah harga itu bisa nanti. Yang penting berikan aja yang terbaik, Oke, iya betul. hasil akan ngikutin, gitu Benar. aja, bener. Jadi kita berikan aja yang terbaik. Rezeki kan nggak ada yang tertukar, Iya. nah, Yang paling penting itu kita aja. tetap bisa Bener. mengevaluasi Aku pernah, diri aku pernah terus dibayar nasi menerus. kotak, nge-MC konser pernah dibayar makan bakso doang, pernah. Karena mungkin karena mikirnya Kalau alah si sekarang Wahyu itu gerobaknya nggak udah bisa dibeli. Wah, Sama tukangnya juga, jangan lupa. Apa itu? Tukang baksonya dibeli juga. Tukang baksonya. Ayu gimana? Kalau aku mungkin karena awalnya itu bukan MC wedding ya, dari MC event. Kalau MC event dari sama Ivo masih SMA, kita tuh sering nggak dibayar ya, Beb ya. selama bertahun-tahun ya. Ah itu bayarannya sembah ya? Tahu nggak bayaran sembah? Terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk MC wedding itu tahun 2017 pertama kali ke wedding diajak sama salah satu teman juga. Dibayar 800.000 dan Oh, lumayan udah tinggi. banget. Iya, udah iya. lumayan. Baju kakak Ivo. Tolong ditagih ya. 100.000 uang sewa. Itu terkejut nggak yuk kira-kira? Ya ampun dikasih duit segini. Itu tahun gitu. berapa? 2017. 2017. Udah lumayan, udah lumayan. Karena udah pertama lumayan. kali wedding, biasanya kan selalu pakai event-event. Aku juga nggak ngerti. Akhirnya nanya sama Ivo, gimana sih MC wedding? Gak apa-apa Beb, nyuruh makan aja nanti Beb. Oh iya. Dia perlu makan. Tapi kan belajar kan. Ternyata Iya. kan sepanjang kita menjalani itu bukan hanya sekedar mempersilahkan makan Betul. gitu Benar, kan. benar. Banyak di situ. Kayaknya kita kalau misalnya ngobrol-ngobrol soal pre-MC dan perweddingan ini cukup panjang ya. Benar. Ya, mulai dari masuk sama pintu keluar kita kulik gitu kan panjang ceritanya. Jadi kira-kira kalau misalnya Cakapers ada yang mau nge-hire teman-teman untuk jadi MC di weddingnya, boleh nggak disebutin Instagramnya apa? Oh, oke, boleh. Dari Ivo dulu. boleh. Kan selalu ya, Melemparkan kepada orang lain. Mana lagi apa? Oke, dari Ivo nama Instagramnya siapa gitu? Oke, nama Instagram saya sesuai nama KTP saya, Ivo Herawati. Kenapa nyontek di situ? Agak lupa. Ivo Herawati. Bang Ari juga ada Instagramnya. Iya, kalau saya Instagram sebagai Ari MC Wedding Medan. Ari Oke. MC Wedding Medan. Jadi kalau misalnya kalian nyelenggarainnya di Depok jangan, karena Iya. MC Medan. Medan. Khusus Medan aja. Khusus Medan Medan aja. aja. Kalau Ayu, Kalau saya karena nama saya udah banjir gitu ya, Ayu Juwita udah banyak Ha-ha. banget gitu di Instagram. Jadi pakai nama orang tua, nama ayah Bustami, jadi @AyuJuwita_Bustami. Oh. Ayu Juwita Bustami. Oke. Mohon maaf alarm. Oh iya. Nah, Ada kerjaan lain. Kalau nah, dari kalau aku nama Instagramnya kayak nama QR aku juga WPJ singkat jadi Wahyu Pranajaya. Mungkin kalau teman-teman ngerasa, aduh nggak cuma MC aja, butuh WO juga nih. Boleh. @WPJ_organizer seperti itu. Cakapers ini kita udah hampir selesai, tapi biasanya kalau misalnya MC itu kan kaya dengan pantun. Kira-kira siapa yang mau memberikan pantun penutup sebelum kita dada-dada sama Cakapers? Ada yang punya? Ayo. Ayo. Coba pantun penutup. Mohon jangan Cakep ya. iya. Cakapers. Ini yang bukan kalau ada sumur di ladang ya. Oh janganlah. Wes. Di bawah dahan burung tempua. Cakep. Melihat rusa ada di tepi. Cakep. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa berjumpa lagi. Sampai jumpa.